Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengulas soal tewasnya seorang karyawati sebuah pabrik di Kabupaten Bekasi di tangan penjahat jalanan. Ironis, korban menghembuskan nafas terakhirnya di depan pria tunangannya. Jenazah bersimbah darah pada bagian dada sebelah kiri, tergeletak, terlentang. Saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ sama wanita itu. Lalu saudara N langsung turun, Pak. Merambai tasnya, Pak. Saudara N panik dengan saudara A, langsung naik lagi ke sepeda motor, Pak. Nah, langsung kabur meninggalkan si wanita itu, Pak. Selasa berdarah di Kampung Tegal Gede, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Seorang wanita muda tewas terkapar di sebuah gang dengan luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Wanita bernasib naas ini mengenakan pakaian seragam sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini sontak mengejutkan warga sekitar. Aparat kepolisian dari sektor Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Laporan yang diterima oleh Polres Metro Bekasi dalam hal ini pertama adalah kepada Polsek Cikarang Utara. Ditemukan jenazah di jalan di TKP di daerah Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Utara. Jenazah bersimbah darah pada bagian dada sebelah kiri, kemudian tergeletak, terlentang, kemudian beberapa di sampingnya terdapat tas-tas korban, dan kalau dari tas, kemudian handphone dan barang-barang di ini masih utuh. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Iska Nurrohmah, warga desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke rumah sakit untuk diautopsi. Memang beberapa kali pernah terjadi hal yang sama, tetapi pembegalan tidak mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian kami juga punya daftar DPO ini yang kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian kami mencocokkan dengan data CCTV yang sudah kami lihat, kemudian mengarah pada seseorang yang berinisial N. Di gang kecil Kampung Tegal Gede RT 2 RW 6 Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, inilah Iska Nurrohmah menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu ketika tubuhnya terkena sabetan senjata tajam, Iska sempat berteriak minta tolong. Namun karena keadaannya sepi, Iska terlambat mendapat pertolongan dan akhirnya tewas di lokasi kejadian. Kejadiannya seperti apa sih? Ya kejadiannya, pertama saya tuh mau keluar terus ke kamar mandi ya. Setelah di kamar mandi terus ada tolong Pak, tolong saya minta diantar ke rumah sakit karena saya kena bacok gitu, celurit. Nah terus saya keluar, motornya lari terus dia duduk di sini nih. Nah setelah itu duduk di sini terus masih minta tolong, duduk di sini minta tolong. Ya cuman saya ngeliatin doang. Sudah ngeliatin dia terus ngegeletak. Terus tidur di sini ya nggak lama terus meninggal gitu. Ada berapa lama tuh Pak jaraknya antara masih ngomong tolong sampai? Ya kurang lebih ya 2 menit mah ada lah. Hendy tak menyangka di jalan seperti ini bisa terjadi peristiwa kriminal. Emang banyak begal gitu Pak? Ya di sini katanya tuh sering karena saya mah di sini ngontrak ya. Jadi nggak begitu, tapi kalau kata orang sini mah banyak di situ sering begal. Terus di situ ada yang begal, langsung begalnya kena dibunuh juga dulu katanya gitu. Setelah mengumpulkan sejumlah informasi,
polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Mereka merupakan komplotan begal motor. Dua dari tiga pembunuh Iska Nurrohmah kini telah diringkus polisi. Ternyata mereka adalah sekawanan remaja yang sebelumnya hendak tawuran. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku mencoba merampas tas milik korban sebelum akhirnya menyabetkan senjata tajam karena korban melakukan perlawanan. Jenazah bersimbah darah pada bagian dada sebelah kiri, tergeletak, terlentang. Saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ sarang petahu wanita itu. Lalu saudara N langsung turun Pak, merambai tasnya Pak. Saudara N panik dengan saudara A, langsung naik lagi ke sepeda motor Pak. Nah, langsung kabur meninggalkan si wanita itu Pak. Iska Nurrohmah tewas terkapar di sebuah gang di wilayah Tegal Gede, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rupanya gadis asal Kebumen, Jawa Tengah ini tewas di tangan begal jalanan. Berdasarkan rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat korban dihampiri oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh dua orang pemuda. Salah satu pemuda yang dibonceng kemudian merampas tas milik Iska. Iska yang sempat melawan akhirnya terkapar setelah terkena sabetan senjata tajam di tubuhnya. Berdasarkan informasi yang didapat, bukti rekaman CCTV, polisi meringkus 2 dari 3 pelaku begal yang menewaskan Iska Nurrohmah. Mereka adalah M. Rifai dan sang eksekutor berinisial N yang masih di bawah umur. Dari hasil analisa kami dan dikuatkan dengan barang bukti serta ciri-ciri atau identitas yang kita dapatkan, jadi muncullah ada beberapa 3 nama ini. Setelah kita amankan 2 orang ini dan mereka juga mengakui dan sudah kita sinkronkan dengan saksi bahwa memang kedua orang inilah pelaku terkait pembunuhan yang terjadi pekan hari lalu. Sementara satu pelaku lain bernama Arya Sukarya alias Tile alias Mangap masih dalam pengejaran polisi. Rupanya komplotan pelaku ini sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Untuk pelaku N ini dia sebenarnya residivis meskipun masih di bawah umur, tapi dia ini dulunya pernah divonis terkait dengan pembegalan juga. TKP yang pertama itu pembegalan di Cikarang Timur, salah satunya itu anggota kita juga sebagai korban, anggota polisi. Kemudian di daerah Karawang juga 2 TKP, kemudian daerah Tambelang 1 TKP, kemudian ada juga di daerah Stadion Wibawa Mukti. Rupanya saat menjalankan aksinya, para pelaku dalam keadaan mabuk setelah menenggak pil haram. Itulah pengakuan M. Rifai saat diinterogasi oleh penyidik Polres Metro Bekasi. Sebelum kejadian itu, kau ngapain aja? Sebelum ke awal kejadian saya muter-muter Pak, nyari korban Pak. Maksud dan tujuannya itu apa? Melakukan perbuatan itu? Begal Pak. Ngebegal? Iya Pak. Ngebegal, untuk apa? Untuk dijual Pak. Itu hasilnya Pak. Hasil apanya? Hasil begal itu Pak. Hasil begalnya. Pada saat itu kau bersama dengan siapa saja? Dengan saudara N, dengan saudara A Pak. Apakah perbuatan yang kalian lakukan itu sudah direncanakan? Sudah Pak. Sudah ya? Iya Pak. Terus alat yang digunakan
dalam melakukan perbuatan itu apa? Sebilah celurit Pak. Celurit ya? Iya Pak. Digunakan oleh siapa? Saudara N Pak. Coba kamu ceritakan bagaimana sih kejadiannya? Kejadiannya awal mula saya muter-muter Pak. Nah sampai Pasir Gombong saya masuk gang kecil. Nah, dan nggak lama kemudian saya berpapasan dengan seorang wanita Pak. Pertama saya lewatin dulu itu, saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ sama wanita itu. Baik. Lalu saudara N langsung turun Pak, merambai tasnya Pak. Merambai tasnya, nggak lama kemudian saudara N panik dengan saudara A langsung naik lagi ke sepeda motor Pak. Nah langsung kabur meninggalkan si wanita itu Pak. Paniknya? Karena wanita itu berteriak minta tolong Pak. Apa yang dikhawatirkan? Takut warga pada keluar Pak. Korban bagaimana posisi pada saat ditinggalkan? Masih teriak-teriak dia Pak, masih teriak minta tolong Pak. Teriak-teriak ya? Iya. Kondisi sudah terluka atau belum? Saya tidak tahu Pak, di situ saya tidak melihat. Peran kamu apa di situ? Peran saya sebagai joki Pak, Joki ya? Iya, Mantap. Sambil mengawasi kah atau gimana? sambil mengawasi Pak. Sambil mengawasi ya? Iya, Pak. Oke. Dari kedua pelaku, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, pakaian pelaku saat beraksi, dan sebilah celurit. Untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, polisi menggelar proses rekonstruksi kasus tewasnya Iskan Nur Rohmah. 23 adegan diperankan oleh pelaku. Di adegan ke-12 lah aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka N itu terjadi. Setelah gagal merampas tas milik korban, N langsung menyabetkan celurit sebanyak 4 kali ke tubuh korban. Sedangkan dua tersangka lain, M. Rifai dan Arya Sukarya alias Tile alias Semangap yang masih buron, bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi. Atas perbuatannya pelaku harus menjalani hukuman berat. Konstruksinya pasal pembunuhan, kemudian kami lapis dengan pasal pencurian dan kekerasan. Ancaman hukumannya 15 tahun, pasal KUHP-nya 338. Tapi karena salah satu orang ini adalah masih di bawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Anak, hanya kita bedakan dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan proses peradilan. Tapi kalau ancaman hukumannya sama, tergantung nanti pada konteks persidangan, pertimbangan hakim untuk memutuskan. Rupanya tak lama lagi korban Iskan Nur Rohmah akan bertunangan dengan pria pilihannya. Namun semua itu gagal. Iska pergi lebih dulu meninggalkan sang kekasih dengan cara yang sangat tragis. Jenazah bersimbah darah pada bagian dada sebelah kiri, tergeletak, terlentang. Saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ sama wanita itu. Lalu saudara N langsung turun Pak, merambai tasnya Pak. Saudara N panik dengan saudara A langsung naik lagi ke sepeda motor Pak. Nah langsung kabur meninggalkan si wanita itu Pak. Iskan Nur Rohmah, usianya belum genap 22 tahun saat ia tewas mengenaskan di sebuah gang di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada 22 Maret 2022 lalu. Gadis asal Kebumen, Jawa Tengah ini baru 3 bulan tinggal di Bekasi. Namun siapa sangka karyawati perusahaan di sebuah kawasan industri Kabupaten Bekasi ini tewas di tangan penjahat jalanan yang ingin merampas harta miliknya. Iskan Nur Rohmah setelah diautopsi, jasadnya kemudian dimakamkan di kampung halamannya, Desa Wonodadi, Kecamatan Buaya, Kebumen, Jawa Tengah.
keluarga sama sekali tak ada yang menyangka kalau Iska pergi begitu cepat dengan cara yang tragis. Pagi-pagi sekitar pukul 8:30 itu kan dari pihak Pemdes Wonodadi ada yang ke rumahnya kakak korban, termasuk ke rumah mertua saya, yang ngasih tahu bahwa ada kejadian kayak gini, ada kecelakaan, terus disuruh ke tempatnya Pak Kades Wonodadi, Pak Jamingin. Terus dari situ saya nyari bapaknya almarhum, terus ada pamannya ke rumah korban, sama satu lagi Pak ini dari Pemdes Wonodadi juga, Pak Agus Wiyadi, ke rumah korban. Pemuda ini bernama Ardiansyah Chandra Febrian yang merupakan calon suami Iska Nurrohmah, gadis nahas yang ditemukan tewas terkapar di sebuah gang di Kampung Tegal Gede, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, akhir Maret 2022 lalu. Peristiwa saat itu benar-benar jadi pukulan telak bagi Ardiansyah. Bagaimana tidak, Iska menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Awalnya saya positive thinking aja kalau itu bukan almarhum. Enggak, udah deket, ternyata almarhum. Waktu itu saya sampai, dia udah tiduran, terus saya langsung tanyain kan, kenapa? Terus dia udah nggak bisa ngomong itu. Dan juga udah keluar darah juga dari hidung sama dari mulut. Terus nggak lama kemudian udah nggak ada. Rencana pernikahan Iska dan Ardiansyah pun akhirnya pupus. Acara pertunangan yang digelar pada September 2021 lalu kini tinggal kenangan. Saya itu sebenarnya kenal sama almarhum itu udah lama sih. Terus jalin hubungan itu sekitar 1,5 tahun dari tahun 2020. Terus kemarin tahun 2021 waktu bulan September terus kita tunangan. M. Rifai, ia merupakan satu dari 3 pelaku yang membuat nyawa Iska Nurrohmah melayang. Kami coba mencari tahu soal kehidupan Rifai. Kami menuju Kampung Kebon Kopi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di sini kami bertemu Manen, ketua RT setempat. Ya kalau untuk ibunya, dia kan udah pisahan nih. Jadi dia kan pas istri yang pertama dapat dia 1, udah pisahan. Nah kalau ini tinggal Jawa. Nah kan kalau yang ini ibu sambungnya, kalau yang ini mah. Ternyata orang tua Rifai sudah pindah rumah. Sampai akhirnya kami bertemu Sri Wahyuni, ibu tiri M. Rifai di tempat tinggalnya di wilayah Tanggul, Cikarang. Kita mau ngobrol-ngobrol kayak dari sini. Selama ini Rifai itu memang tinggal di sini. Kenapa? Ya kerja. Kerja? Iya. Bilangnya kerja di mana? Oh ya gitu doang. Kalau ibu kandungnya? Ya memang sering keluar atau gimana Bu? Iya. Ya memang nggak di rumah kerja. M. Rifai dan 2 temannya telah melakukan kejahatan jalanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Iska Nurrohmah. Karenanya, ia layak diganjar hukuman berat. Di bawah pengaruh obat terlarang, pelaku berbuat beringas membunuh seorang wanita yang hendak mencari nafkah. Kiranya pantas bagi mereka untuk mendapat ganjaran berat. Dan untuk Anda yang masih buron, ingat, polisi akan terus mengejar Anda kemanapun juga. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.